Ketika dapat ponsel baru, kita merasa bahagia, hebat, bangga dengan ponsel yang kita miliki itu. Tapi setelah sebulan, 2 bulan, setahun atau 2 tahun, apakah perasaan bangga dengan ponsel tersebut masih ada? Atau justru kita malah pengen beli ponsel baru lagi? Normalnya kehidupan kita berjalannya kayak gini. Ketika berhasil dengan pencapaian baru, kita bakal merasa senang. Tapi dari pengalaman pribadi kalian, kira-kira seberapa lamakah kesenangan tersebut bisa bertahan? Dapat dipastikan bahwa secara umum kita cuma bakal senang selama sesaat aja. Beberapa waktu setelah kesenangan tersebut, keinginan baru bakal muncul dan kita bakal usaha lagi buat mencapai pencapaian atau hal baru. Atau bahasa singkatnya, manusia itu selalu merasa tidak puas, selalu pengen lagi dan lagi. Jadi, mengapa kita sulit merasa puas? Salah satu alasan mengapa kita selalu ngerasa tidak puas dengan apapun yang kita miliki itu adalah karena lebih merupakan tujuan kita. Maksudnya gimana? Contoh simpelnya gini, pas kita kecil, kita pasti selalu pengen punya mainan kayak milik orang lain. Kita selalu pengen lebih dari apa yang orang sekitar kita miliki. Dan hal itu berlanjut sampai kita jadi gede. Entah pengen sayang like di sosmed, bagus-bagusan merek dan spesifikasi HP, sampai bagus-bagusan prestasi dan kampus yang akhirnya menimbulkan sebuah persaingan yang tak padam-padam antar sesama. Dan kalaupun persaingan antar manusia itu berhenti, kita tetap bakal bersaing lagi sama diri kita sendiri buat menjadi lebih dari diri kita yang sebelumnya. Jadi intinya, keinginan untuk lebih itu tak akan pernah ada habisnya. Perasaan pengen lebih ini pun juga berkaitan dengan sebuah kebiasaan yang kurang baik dari manusia pada umumnya, yaitu kurang bersyukur. Manusia itu sebenarnya bisa buat mendapatkan apapun yang ada di dunia ini. Kita bisa jadi presiden, kita bisa jadi orang terkaya, kita bisa jadi elit global, dan kita juga bisa jadi seorang raja. Tapi, tahukah kamu bahwa dengan semua harta dan tahta yang kita dapatkan, hanya dengan sifat kita yang tidak bisa bersyukur dan tidak bisa menghargai apa yang kita miliki, maka kita tak akan pernah bisa merasa kehidupan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Aliasnya, kita tak akan merasa adanya perubahan dalam diri kita. Selalu pengen lagi dan lagi itu memang aslinya baik. Apalagi kalau hal tersebut berkaitan sama prestasi akademik dan hal-hal berguna lainnya yang akhirnya bikin kita terus berkembang. Dengan keinginan lebih tersebut, kita belajar buat bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi yang jadi masalah di sini adalah keinginan tersebut tak ada habisnya, sehingga ujung-ujungnya kita jadi frustasi sendiri. Kita selalu merasa tak puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Belum lagi dengan keinginan yang kita harapkan tak terwujud. Hal itu justru makin bikin kita ambil sendiri. Tambah lagi ketika kita membandingkan diri kita dengan orang di sekitar kita punya segalanya. Rasa keinginan itu tak akan ada habisnya dan selalu menghantui kita. Akhirnya apa? Kita jadi tidak bahagia. Bahkan seorang pengarang asal Jepang ini bilang, jika kita pengen hidup kita nggak bahagia, tipsnya cukup bandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi bagaimana caranya biar kita bisa mengontrol keinginan kita dan hidup bahagia? Karena keinginan yang tiada habisnya tadi diakibatkan oleh kurangnya rasa syukur, maka yang bisa kita lakukan buat mengontrol keinginan ini jelas dengan bersyukur atas apa yang dimiliki. Kadang karena keinginan yang tak ada habisnya, kita jadi gak nyadar sama semua yang udah kita dapatkan selama ini. Contohnya aja, kita selalu pengen punya HP baru cuma buat gengsi, sampai tak sadar bahwa masih ada banyak orang lain yang mungkin tak memiliki HP sebagai sarana yang di zaman modern ini pasti penting banget. Jadi tadi kita harus apa? Yaitu bersyukur dan juga berhenti membandingkan diri kita dengan orang yang kita rasa memiliki banyak kelebihan di kehidupannya. Kalau kamu kesulitan buat ngucap syukur dan gak dapat feel-nya ketika bersyukur itu, tipsnya kamu bisa nulisin beberapa hal yang bisa kamu syukuri selama 1 hari yang kamu jalani di malam hari sebelum kamu tidur. Biasanya dengan menulis, kita bakal lebih mudah ingat hal yang patut kita syukuri tersebut. Cobalah buat nulis rutin tiap malam. Apa aja yang udah kita raih hari ini biar kita merasa cukup puas sama pencapaian kita. Selain bersyukur tadi, kamu bisa juga optimalin apa aja yang udah kamu punya sekarang. Maksudnya gimana? Misal kamu pengen jadi seorang animator yang perlu banyak alat elektronik canggih nih.
Kamu bisa usahakan keinginan kamu tersebut tanpa harus beli alat yang kamu nggak punya. Tanpa perlu tab dan komputer canggih pun, kamu aslinya bisa bikin animasi sendiri cuma dengan mengoptimalkan ponsel dan aplikasi-aplikasi edit yang udah tersedia. Dengan mengoptimalkan apa yang kita miliki, kita bakal merasa tak perlu lagi buat beli alat canggih yang akhirnya kita bisa menahan keinginan kita dan merasa puas dengan apa yang kita miliki. Dan yang tak kalah penting, jangan rakus. Bisa kita lihat sekarang, banyak perusahaan-perusahaan besar yang suksesnya minta ampun, tapi masih berusaha buat menjadi yang nomor 1 di dunia. Padahal kalau kita pikir, perusahaan gede kayak gitu pasti CEO dan foundernya tajir minta ampun. Dan bahkan mungkin duitnya udah bisa nanggung segala keperluannya sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Sifat rakus seperti ini tentu gak baik, karena sifat tersebut bisa bikin orang-orang yang rakus itu melakukan segala cara yang bisa saja membahayakan kehidupan manusia. Sifat rakus seperti ini tentu gak baik, karena sifat tersebut bisa bikin orang-orang yang rakus itu melakukan segala cara yang bisa saja membahayakan kehidupan manusia, hanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Padahal kalau sudah mati, kekayaan tersebut gak ada gunanya lagi. Jadi kesimpulannya, rasa syukur adalah kunci dari segala ketidakpuasan kita. Dan tentang pentingnya bersyukur ini pun gak hanya dibenarkan cuma dari sisi psikologi aja, tapi dari segi agama pun semua orang dianjurkan buat banyak-banyak bersyukur dengan nikmat yang telah ia peroleh sepanjang hidupnya. Lagi pula buat orang beragama kayak kita patut percaya bahwa Tuhan telah menjamin semua keperluan kita. Tuhan itu memberi apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Karena jika Tuhan terus mengabulkan semua keinginan, dapat dipastikan dunia sudah hancur sejak dulu karena ketamakan umat manusia. Jadi semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya dan terima kasih sudah menonton sampai habis.